Halo sahabat sehat Panti Rapih. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama saya Dr. Esdra, saya dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Panti Rapih. Mungkin di masyarakat awam sering ya kita dengar tentang ayan atau orang yang tiba-tiba jatuh dan kemudian kejang. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai apa yang dikatakan dengan kejang atau dalam bahasa medis dikenal dengan epilepsi. Epilepsi itu merupakan suatu bentuk bangkitan ya, bentuk bangkitan yang disebabkan karena kelistrikan di otak yang terlalu berlebihan. Jadi, karena listrik yang terlalu berlebihan di otak, maka akan menimbulkan simptom atau manifestasi klinis, salah satunya berupa bangkitan kejang. Tetapi perlu diketahui bahwa epilepsi itu tidak melulu kejang, tetapi bisa dalam bentukan atau seizure yang lain. Misalnya orangnya tiba-tiba bengong sendiri, kemudian tiba-tiba lemah dan pingsan sendiri, atau adanya gangguan seperti misalnya kebas atau kesemutan yang tiba-tiba ada terus kemudian hilang, dan juga jenisnya bisa macam-macam. Bisa hanya mengenai setengah badan atau pada anggota tubuh tertentu untuk gerakan berulangnya, atau juga bisa mengarah pada keseluruhan, jadi seluruh badannya bisa disertai dengan suatu kejang dan kemudian pasien itu tidak sadarkan diri. Bentuk dari bangkitan epilepsi memang macam-macam, tetapi yang sahabat sehat Panti Rapih harus ingat, epilepsi tidak melulu kejang, bangkitannya bisa bermacam-macam. Lalu kalau kita membahas tentang etiologi atau apa sih penyebabnya, epilepsi ini penyebabnya sangat banyak sekali ya, tetapi semuanya berhubungan dengan fungsi otak. Fungsi otak yang terganggu bisa karena masalah struktural, misalnya karena kecederaan trauma, kemudian ada infeksi, kemudian adanya gangguan pembuluh darah di otak, misalnya stroke atau AVM. Ada juga gangguan yang epilepsi yang disebabkan karena faktor genetik ya. Faktor metabolisme juga bisa karena ada gangguan-gangguan epilepsi yang disebabkan karena masalah elektrolit yang berlebihan. Gula darah yang terlalu berlebihan itu juga bisa menimbulkan terjadinya kejang ya. Nah, kemudian kalau kita mendapatkan teman, kerabat atau saudara yang mengalami suatu bangkitan epilepsi atau bangkitan kejang, sebenarnya apa sih yang kita harus lakukan itu ya? Yang pertama kita harus mengetahui dulu jenis bangkitannya ini seperti apa. Oleh sebab itu kita memang harus datang ke dokter spesialis saraf, karena dengan kita berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf, kita akan bisa menentukan diagnosanya, apakah ini suatu epilepsi yang murni epilepsi atau bukan, atau mungkin karena suatu gangguan metabolik atau gangguan sistemik yang lain. Setelah kita lakukan diagnosis dari bangkitan tersebut dan kita bisa menegakkan diagnosisnya adalah suatu epilepsi, yang berikutnya maka kita akan lakukan terapi. Penggunaan obat anti-epilepsi itu ditetapkan dosisnya oleh seorang dokter spesialis saraf dan diminum pada jangka yang panjang gitu ya. Jadi kalau meminum obat anti-epilepsi tidak meminum obat itu dalam 1 minggu terus kemudian sembuh, tidak. Untuk penggunaan obat epilepsi bisa berjalan sampai antara 3 sampai 5 tahun dan itu harus diminum rutin. Seorang yang menderita epilepsi, dia harus mengkonsumsi obat anti-epilepsi itu dengan disiplin ya, dengan waktu yang tepat, penggunaannya, jam yang sama setiap harinya, tidak maju, tidak mundur, tidak di-skip, tidak sering lupa, dan konsistensi dari minum obat anti-epilepsi selama waktu yang sudah ditetapkan yaitu antara 3 sampai 5 tahun inilah yang akan menjadi inti utama dari keberhasilan dari terapi. Nah, teman sehat Panti Rapih semuanya, kalau kita sendiri, kadang-kadang kita sedang berjalan di mall atau kita berada di lingkungan publik ya, di suasana publik, kadang-kadang kita sering menemukan seseorang tiba-tiba mendapatkan serangan epilepsi, tiba-tiba jatuh, kejang gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya tidak banyak yang bisa kita lakukan ya, apalagi masyarakat awam ya. Yang pertama adalah kita memastikan si pasien atau orang yang menderita epilepsi ini dapat bernafas dengan lega ya. Jadi kita posisikan dulu berbaring dengan posisi miring. Bila kancingnya atau bajunya terlalu ketat, celananya terlalu ketat, bisa kita longgarkan. Posisikan miring agar liurnya bisa keluar ya, sehingga tidak mengganggu jalan nafas atau airway-nya.
Kemudian kita tidak diperbolehkan untuk memasukkan jari kita, oh kita berbaik hati nih kita memasukkan jari kita ke dalam mulut, itu tidak diperbolehkan. Karena kalau pada saat kejang dan itu posisinya menggigit, itu jari kita bisa terluka gitu ya. Tetapi kalau ada suatu pengganjal yang sifatnya lunak, itu bisa digunakan untuk mengganjal bagian gigi ya. Tujuannya hanya agar lidahnya tidak tergigit. Tetapi seandainya kita tidak mampu memberikan ganjal di dalam gigi, di antara dua giginya, maka kita tidak usah melakukan apa-apa, hanya cukup dimiringkan saja gitu ya. Setelah pasien ini kejang gitu ya, beberapa saat setelah kejang, maka pasien akan bangun dengan sendirinya, dan pada saat bangun inilah kita segera membawa ke rumah sakit, karena tidak ada ya obat yang bisa kita berikan pada saat serangan tersebut kalau tidak diberikan secara injeksi. Maka pertolongan berikutnya adalah kita segera membawa ke rumah sakit dan kita menyerahkan ke bagian IGD sehingga IGD dapat memberikan pertolongan berikutnya untuk penderita epilepsi. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita sempat berbincang-bincang sedikit. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini berguna buat teman-teman semuanya. Salam sehat dan sampai bertemu kembali di topik-topik berikutnya. Semangat!